Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisha Agustina dari SMA Negeri 1 Dramaga akan mencoba memaparkan materi mengenai virus, yaitu materi kelas 10 semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik virus, lalu siswa dapat menganalisis peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menganalisis mengenai karakteristik virus, kita masuk ke dalam sejarah penemuan virus, di mana tahun 1883, ilmuwan Jerman bernama Adolf Meyer menemukan penyakit yang menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau dan menyimpulkan bahwa penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat dilihat dengan mikroskop. Penelitian ini lalu dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky dari Rusia pada tahun 1892 yang menemukan bahwa getah daun tembakau yang sudah disaring dengan penyaring bakteri masih dapat menimbulkan penyakit mozaik. Setelah itu, penelitian dilanjutkan oleh Martinus Behring dari Belanda yang menyimpulkan bahwa patogen mozaik tembakau bukanlah bakteri, melainkan partikel yang jauh lebih kecil dan lebih sederhana daripada bakteri. Ia menyebutnya sebagai virus lolos saring atau filterable virus. Tahun 1935, ilmuwan dari Amerika yaitu Wendell Meredith Stanley berhasil mengkristalkan partikel penginfeksi tanaman tembakau tersebut, yang kemudian dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Berdasarkan ciri-cirinya, kita dapat melihat ada berbagai macam ciri-ciri. Di antaranya kita lihat ukurannya, bahwa virus ini memiliki ukuran antara 20-300 nanometer, di mana 1 nanometer adalah sepersejuta milimeter, dengan diameternya kurang lebih sekitar 20 nanometer. Selain itu, virus juga memiliki bentuk beraneka ragam, di antaranya ada yang berbentuk batang, bulat, oval, filamen, polihedral, dan berbentuk seperti huruf T. Seperti ini, di mana struktur tubuh virus terdiri atas beberapa bagian, di antaranya adalah bagian kepala atau bagian kapsid, di mana di dalam kapsid terdiri atas asam nukleat yang umumnya terdiri atas DNA atau RNA. Kemudian ada selubung ekor, serabut ekor, ada lempeng dasar sebagai tempat melekat, dan ada jarum penusuk untuk memasukkan asam nukleat ke dalam sel hidup yang akan menjadi inangnya. Berdasarkan cara hidupnya, virus merupakan parasit intraseluler obligat, di mana virus hanya mampu hidup di dalam sel hidup organisme tertentu yang cocok saja. Dengan demikian, maka penularannya pun dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung, di mana penularan secara langsung dapat melalui air, udara, darah, atau lendir, sedangkan penularan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui vektor atau perantara. Di antaranya adalah perantara dari manusia ke manusia yang lain. Kemudian, virus memiliki siklus replikasi atau siklus reproduksi sebanyak 2 macam. Di antaranya ada siklus litik dan ada siklus isogenik. Di mana siklus litik ini merupakan siklus yang diakhiri dengan pecahnya sel inang dan ditandai dengan keluarnya virus-virus yang baru. Sedangkan siklus lisogenik tidak ditandai dengan pecahnya atau lisisnya sel inang, tapi virus tersebut menyisip ke dalam asam nukleat sel inang dan kemudian ikut melakukan perbanyakan diri melalui perbanyakan diri pada sel inang. Berdasarkan macamnya, virus dibedakan menjadi virus DNA dan virus RNA, di mana virus DNA berarti asam nukleat yang dimilikinya yang berada di dalam kapsid merupakan DNA yang terdiri dari untaian ganda, sedangkan RNA, kalau virus RNA maka untaian asam nukleatnya hanyalah single helix atau untaian satu saja. Berikut adalah contoh dari virus DNA. Di antaranya adalah adenovirus, papopavirus, herpes virus, dan poxvirus. Sedangkan virus RNA
Di sini ada virus Ebola, ada virus penyebab diare, ada coronavirus, ada flavivirus, dan ada penyebab influenza, juga rabies. Peranan virus dalam kehidupan diantaranya adalah ada peran virus yang menguntungkan, diantaranya dalam teknologi rekayasa genetik, yaitu untuk terapi gen. Selain itu adalah peranan yang menguntungkan diantaranya adalah pembuatan vaksin protein, untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan cara melemahkan atau membunuh bakteri, jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Kemudian ada pemberantasan serangga hama, serta itu untuk membuat perangkat elektronik juga. Berikut adalah peranan virus yang merugikan. Di antaranya adalah penyakit tetelo, lalu penyakit influenza, polio, cacar, atau rubella. Ini adalah beberapa contohnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Selain itu, peran virus adalah sebagai interferon, di mana interferon merupakan salah satu pengobatan infeksi virus, yaitu interferon merupakan protein yang dihasilkan oleh hewan atau sel biakan sebagai respon terhadap infeksi virus atau penginduksi lain dan berfungsi menghambat replikasi virus dalam suatu sel. Selain itu juga aplikasi atau penggunaan virus ini diantaranya adalah kemoterapi antivirus. Senyawa antivirus yang banyak digunakan merupakan analog dari nukleosida. Di antaranya ada zidifudin, zalzibatin, dan lain sebagainya. Untuk pemaparan kali ini, saya mengambil sumber dari buku biologi untuk SMA atau MA kelas 10 Erlangga tahun 2016, karangan dari Ibu Irna Ningtyas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.